Siapa Paci? Paci apa? Paci aja nah. Memang benar apa yang dikatakan oleh sinetron Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Pokoknya itu. Seberapa banyak uang dan kekayaan yang kamu miliki gak akan bisa menandingi kebahagiaan keluarga. Karena bagaimanapun juga keluarga adalah orang-orang yang mampu menerimamu dalam keadaan apapun. Dan hanya mereka yang mau memahami kondisi terburukmu, meskipun kadang gak juga. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Bocil lucu ini namanya Tebong. Dia adalah seorang siswa jenius berusia 10 tahun. Hari ini Tebong mendapat tugas menggambar bertemakan keluarga. Setiap siswa umumnya menggambar ayah, ibu, dan dirinya. Namun berbeda dengan Tebong, karena ia hanya punya seorang ibu, maka ia cuma menggambar dirinya dengan ibunya aja. Meskipun sebenarnya ia juga ingin bertemu dengan sosok ayah kandungnya. Tebong adalah anak sematawayangnya Miyeon, seorang produser televisi yang sangat sibuk. Dan saking sibuknya Miyeon, akhirnya Tebong pun tumbuh menjadi anak yang sangat mandiri. Akan tetapi diam-diam Tebong ingin bertemu dengan sang ayah. Ia tahu kalau dirinya terlahir dari program inseminasi yang diikuti oleh ibunya. Jadi sampai sekarang ia hanya tahu kalau ayahnya itu adalah seorang donatur benih. Tebong pun berusaha menanyakan hal ini pada dokter kandungan yang merupakan teman ibunya itu. Sayangnya sang dokter tidak bisa berkata jujur karena laki-laki yang mau menyumbangkan benihnya itu bersifat sangat rahasia. Jadi dokter itu hanya bisa meminta maaf karena tidak bisa memberikan informasi apapun kepada Tebong. Namun karena Tebong adalah bocah jenius, ia tidak kehabisan ide. Diam-diam Tebong menyadap komputer dokter kandungan itu dan mencuri berkas data yang ada di sana. Sampai akhirnya Tebong berhasil menemukan sebuah alamat yang ia kira adalah rumah ayah kandungnya. Keesokan harinya Tebong pun mendatangi alamat rumah itu dan berharap akan bertemu dengan sang ayah. Namun ternyata Tebong harus menelan kekecewaan karena laki-laki itu bukanlah orang yang dia cari. Bahkan laki-laki yang bernama Kim Chil Song itu tidak tahu mengenai donatur benih. Jadi Tebong semakin yakin bahwa Kim Chil Song bukan ayah kandungnya. Akhirnya ia pun pergi dari sana. Sementara itu Chil Song yang tadinya bingung dengan kedatangan Tebong akhirnya ingat pada pengalamannya waktu kuliah di Amerika dulu. Waktu itu Chil Song punya sahabat dari Tiongkok yang bernama Lian. Mereka sama-sama kuliah di jurusan seni dan sering menghabiskan waktu bersama. Namun saat itu Chil Song berasal dari keluarga miskin, sehingga ia sangat butuh uang untuk bertahan hidup. Hingga akhirnya ia pun taruhan bersama teman-teman Amerikanya dan harus menjual benihnya. Akan tetapi untuk jadi seorang donatur ternyata nggak mudah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah fisik yang sehat supaya menghasilkan bibit berkualitas tinggi. Dan oleh karena itu Chil Song meminta Lian untuk menggantikan dirinya. Tadinya Lian menolak permintaan Chil Song ini, tapi Chil Song terus memaksanya dan berjanji untuk membagi keuntungannya sebesar $1.000 dari hasil penjualan bibit itu. Jadi karena Chil Song yang terus ngeyel, akhirnya Lian pun resmi menggantikan sahabatnya sebagai pendonor benih. Setelah mengingat seluruh peristiwa itu, Chil Song segera menemui dokter. Dan dokter pun segera menghubungi Miyeon. Chil Song sendiri mengaku kalau ia tidak menyangka bisa bertemu dengan Tebong. Padahal sekarang ayah kandung Tebong yaitu Lian udah pulang ke negaranya di Tiongkok. Setelah mendengar hal ini, sang dokter pun percaya kalau Tebong tidak mungkin nekat pergi ke luar negeri untuk mencari ayahnya. Tapi Miyeon tahu kalau anaknya itu bisa senekat itu. Dan Miyeon pun benar, siang ini Tebong udah pergi ke bandara setelah mendapat alamat ayahnya. Ia akan pergi ke Tiongkok, bahkan membohongi petugas kalau ia diantar sang ibu. Hal itu dilakukan supaya ada petugas yang mengkhawatirkannya dan bisa memberinya izin terbang ke luar negeri.
Beberapa jam kemudian Taebong pun udah mendarat di Cina. Ia sebenarnya tidak bisa bahasa Mandarin, tapi karena Taebong adalah anak yang cerdas, ia pun memanfaatkan ponselnya untuk menerjemahkan bahasa Koreanya ke bahasa Mandarin agar bisa berkomunikasi dengan siapapun di sini. Dan setelah itu Taebong pun mencari alamat ayahnya. Beberapa saat kemudian Taebong pun akhirnya menemukan alamat seorang laki-laki bernama Lian. Awalnya Taebong merasa sangat antusias karena akan bertemu dengan sang ayah. Namun ternyata orang itu justru terkejut kemudian marah-marah dan menolak kedatangan Taebong. Lian sendiri sedang banyak pikiran. Ia adalah seniman yang baru merintis karirnya. Dan ketika karyanya mendapat peringkat pertama tingkat nasional, tahu-tahu seorang seniman senior berkata bahwa Lian telah menjiplak karyanya. Hal ini membuat Lian stres karena sebagai seniman muda, pamornya pasti kalah dari seniman senior. Keesokan harinya pagi-pagi Lian sudah keluar rumah untuk bekerja. Dan saat itu Taebong baru bangun, jadi begitu melihat Lian pergi, ia pun langsung mengikutinya. Taebong adalah anak yang gak mudah putus asa. Sebisa mungkin ia menjelaskan pada Lian bahwa dia adalah putra kandungnya. Bahkan Taebong mengingatkan Lian pada peristiwa donor benih yang dulu pernah ia lakukan sewaktu berada di Amerika. Dan cerita ini pun membuat Lian terkejut, bahkan sampai terjatuh. Setelah itu Lian pun berobat ke rumah sakit, dan selama itu juga Taebong selalu mengikutinya. Hingga akhirnya Lian pun memutuskan untuk mengantar Taebong ke kantor polisi. Ia melaporkan bocil itu sebagai anak yang tersesat dan kehilangan orang tuanya. Tapi dari situ para polisi sudah merasa kalau Lian dan Taebong bagikan ayah dan anak karena wajah mereka mirip. Namun Lian membuktikan bahwa anak itu berasal dari Korea, sedangkan dia adalah warga Tiongkok asli. Jadi dugaan polisi itu gak mungkin terjadi. Akhirnya para polisi pun berjanji untuk menjaga anak itu sampai dijemput oleh orang tuanya. Sementara itu di lain tempat, Miyeon sudah sampai di Tiongkok. Ia segera mendatangi rumah Lian tapi hanya menemukan selimut anaknya yang berada di teras. Di tengah kebingungan itu, Miyeon pun bertanya pada tetangga Lian, dan tetangga Lian itu menjelaskan kalau lebih baik mencari Lian di Hotel Hanging Bay. Karena Lian adalah anak pemilik hotel itu, jadi kemungkinan dia ada di sana. Akhirnya Miyeon segera menuju Hotel Hanging. Ia mengira kalau Lian telah mengambil anaknya sehingga ia berteriak-teriak seperti orang gak waras. Tadinya ayah Lian ingin mengabaikan Miyeon dan menyerahkannya pada security. Namun karena Miyeon memanggil-manggil anaknya, ayah Lian pun menemui Miyeon. Miyeon kemudian diinterogasi oleh keluarga Lian. Jadi mau gak mau Miyeon menjelaskan bahwa ia sedang mencari anaknya yang bernama Taebong. Dan Taebong sendiri adalah anak kandung Lian. Hal ini pun membuat keluarga Lian terkejut. Ayah Lian mengira kalau Miyeon menginginkan harta Lian sebagai pewaris hotel itu. Namun nenek Lian justru ingin mengenal Miyeon lebih jauh. Malamnya nenek Lian mendatangi rumah cucunya. Ia ingin menanyakan keberadaan bocil yang katanya merupakan anak kandung Lian itu. Tadinya Lian ingin marah, tapi nenek Lian justru memarahi cucunya. Apalagi setelah mengetahui kalau Lian membawa anak itu ke kantor polisi. Sang nenek pun langsung menyuruh Lian menjemput anak itu. Dan sekarang Miyeon udah tiba di sini. Jadi mereka pun harus menjemput Taebong bersama-sama. Sayangnya ketika udah sampai di kantor polisi, Taebong ternyata udah kabur dari sana. Dan ternyata Taebong sekarang udah pulang lagi ke rumah Lian. Di sanalah Taebong bertemu dengan nenek Lian. Jadi saat itu juga ia merasa bahagia karena bisa bertemu dengan neneknya. Setelah itu Lian langsung diinterogasi oleh keluarga besarnya. Akhirnya ia pun menceritakan peristiwa zaman kuliah dulu, dan hal ini membuat ayah Lian sangat marah. Akan tetapi nenek Lian justru menanggapinya dengan tenang, karena ternyata ia menyukai kehadiran Taebong dan juga Miyeon di dalam keluarga tersebut. Nenek Lian menilai kalau Miyeon datang ke sana karena keinginan anaknya, bukan karena tergiur kekayaan keluarga Lian. Namun karena ayah Lian tidak menyukai Miyeon dan anaknya, ia tetap memaksa Lian untuk mengantar mereka kembali ke Korea.
Keesokan harinya, Lian pun mengantar Miyeon dan juga Taebong ke bandara. Tadinya mereka ingin segera pulang, namun ternyata seluruh tiket pesawat ke Korea telah habis terjual. Lian pun heran padahal saat ini bukan musim liburan. Jadi mereka pun terpaksa kembali ke hotel. Miyeon dan Taebong pun harus membatalkan rencana kepulangannya setidaknya dalam 3 hari ke depan. Padahal diam-diam nenek Lian telah membeli seluruh tiket pesawat itu. Ia sengaja melakukannya supaya Miyeon dan Taebong gak pulang karena ia punya rencana lain untuk mereka berdua. Sultan mah bebas anjay. Ternyata nenek Lian ingin mengajak keluarganya itu untuk berlibur ke rumah lama mereka. Ia juga mengajak Miyeon dan Taebong untuk ikut bersama. Tadinya Miyeon menolak karena ia merasa bukan bagian dari keluarga Lian. Tapi nenek Lian terus memaksanya ikut demi kebahagiaan Taebong. Jadi akhirnya Miyeon gak bisa menolak permintaan tersebut. 아빠, 우리 어디 가는 거예요? Beberapa jam kemudian mereka pun sampai di rumah lama keluarga Lian. Di sana mereka bertemu dengan adik nenek Lian yang kini mengurusi rumah itu. Miyeon dan Taebong pun diajak berkeliling ke rumah itu dengan mengenang masa kecil Lian, dan mereka semua pun mengira kalau Miyeon adalah istrinya Lian. Selama berada di sana, Taebong terlihat sangat senang. Ia selalu mendekati Lian sampai Lian merasa bahwa Taebong adalah pengganggu. Namun di sisi lain, Lian sebenarnya juga memberi perhatian lebih kepada Taebong. Esok paginya, Lian sedang berdoa di rumahnya. Namun tiba-tiba Taebong datang karena ingin bermain bola. Lian pun kesal karena kegiatannya terganggu. Jadi ia pun menendang bolanya sampai jauh supaya Taebong segera pergi. Dan ketika Taebong pergi, Lian jadi mengingat masa kecilnya. Peristiwa barusan membuatnya langsung terlempar ke masa lalu di saat ia ingin mendapat perhatian dari sang ayah yang sangat sibuk. Beberapa saat kemudian Miyeon pun mencari anaknya. Namun ketika ia tiba di dapur, paman Lian justru menyuruhnya berbelanja. Kebetulan saat itu Taebong datang dengan kondisi badan yang sangat kotor gara-gara mengejar bola. Lian pun merasa bersalah karena dialah yang menyebabkan Taebong seperti itu. Akhirnya ia pun ngajakin Taebong ke pasar sekalian mengantar Miyeon belanja. Beberapa saat kemudian Taebong dan kedua orang tuanya sampai di pasar. Ia merasa senang karena akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama ayah dan ibunya. Dan selama berada di pasar itu, Taebong tiba-tiba menemukan penjual minuman yang sedang mengajukan tantangan. Penjual itu berkata, siapapun yang menghabiskan minumannya dalam bambu besar akan mendapatkan 1 kotak minuman gratis. Dan karena Miyeon adalah peminum kelas berat, ia segera menerima tantangan itu. Jadi dalam waktu singkat Miyeon berhasil menaklukkan tantangan ini. Sayangnya gara-gara menghabiskan minuman tadi, Miyeon sekarang jadi teler. Jadi sekarang Lian mengajak Taebong untuk beristirahat pinggir jalan sambil menunggu Miyeon baikan. Dalam kesempatan ini, Taebong berkata bahwa ia sangat menyayangi ayahnya. Ia berharap suatu saat nanti ayahnya akan mencintai ibunya sehingga mereka bisa menjadi sebuah keluarga yang lengkap. Sementara itu, Lian hanya berpesan pada Taebong bahwa ia harus membuat ibunya bahagia. Karena bagaimanapun juga Miyeon adalah perempuan yang berharga. Malamnya seperti biasa keluarga Lian menggelar acara makan malam. Namun malam ini Lian mulai tertarik dengan Miyeon. Ia pun minta maaf karena dulu pernah menelantarkan Taebong saat pertama kali bertemu. Dan Miyeon pun memahami hal itu karena ia tahu kalau Lian pasti terkejut mendapati fakta bahwa ia telah menjadi seorang ayah dari bocil berusia 10 tahun. Keesokan harinya, Lian kembali bertengkar dengan ayahnya. Sekarang berita Lian sebagai pencipta karya seni itu menjadi berita nasional. Ayahnya pun merasa malu karena anaknya yang ingin jadi seniman ternyata malah terlibat skandal kontroversial. Ia merasa kalau perjuangan Lian itu sia-sia dan hanya akan mencoreng nama baik keluarga. Lian pun marah dan ia ingin pergi, tapi saat itu ia bertemu dengan Miyeon yang berusaha menghiburnya. Miyeon pun mengikuti Lian yang ingin menyetir dengan suasana hati yang buruk.
Ia berusaha meredakan emosi Lian karena menyetir dalam keadaan marah itu bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Setelah itu Mion pun bercerita kalau dulu ia tinggal sendirian di Amerika. Ia pun memiliki seorang kekasih dan saat itu tengah mengandung anaknya. Sayangnya kekasih Lian meninggal karena kecelakaan dan beberapa saat kemudian ia juga harus kehilangan calon bayinya. Dua peristiwa itu membuat Mion terpuruk. Ia sampai merasa tak bisa mencintai orang lagi. Tapi karena ia butuh teman, maka Mion pun nekat mengikuti program inseminasi supaya bisa punya anak meskipun tanpa pasangan. Hingga lahirlah Taebong yang sekarang mereka kenal. Gak disangka cerita Mion itu membuat suasana hati Lian membaik. Ia jadi merasa beruntung karena masih memiliki keluarga dan sekarang bahkan Taebong hadir dalam hidupnya. Oleh karena itu, Lian pun ingin merayakan kebersamaannya dengan Taebong, mumpung ia belum pulang ke Korea. Lian ternyata mengajak Taebong untuk memancing. Mereka bertiga pun kini terlihat seperti keluarga kecil bahagia yang sedang liburan. Sayangnya saat mereka pulang ke rumah, nenek Lian tiba-tiba jatuh sakit. Hal ini membuat ayah Lian marah dan menuding Lian sebagai penyebab neneknya banyak pikiran. Setelah itu, nenek Lian dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih lanjut. Taebong dan Mion pun berniat menjenguknya. Namun ayah Lian yang masih marah pun kini menuduh Mion yang telah membuat nenek Lian sakit. Maka ia pun meminta Mion dan Taebong segera pulang ke Korea dan meninggalkan keluarga Lian. Setelah menyadari bahwa ia dan ibunya harus pulang, Taebong pun merasa sangat sedih. Ia tidak mau berpisah dengan ayahnya. Ia ingin keluarganya tetap bersama seperti yang selama ini mereka lakukan di sini. Sayangnya itu nggak mungkin terjadi. Mau nggak mau mereka harus menjalani kehidupan sendiri-sendiri seperti sebelumnya. 아빠도 그러고 싶을 거야. 같이 가, 아빠. 같이 살아야 하잖아. Jadi keesokan harinya Taebong dan Mion pun pulang. Namun sebelum Taebong berangkat, ia sengaja berpamitan dengan kakeknya alias ayahnya Lian. Ia pun memberikan foto masa kecil Lian yang udah lama hilang. Dan foto itu membuat hati ayah Lian tersentuh karena ia sudah lama tidak mengenang kebersamaannya dengan Lian. Gara-gara foto itu, ayah Lian pun pergi ke pameran seni anaknya. Di sana ia akhirnya menemukan banyak kenangan tentang dirinya dengan Lian. Sekarang ayah Lian menyadari bahwa anaknya ini menceritakan keluarganya, terlepas dari konsep seni yang katanya masih kontroversial. Hal ini pun membuat ayah Lian terpukul. Ternyata selama ini ia kurang memperhatikan anaknya sendiri. Beberapa hari kemudian, Lian mengikuti persidangan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Awalnya Lian telah disepelekan oleh seniman senior dan hampir kalah dalam persidangan. Namun tiba-tiba ayah Lian datang untuk membela Lian. Ia pergi ke sana dan berkata bahwa Lian mengerjakan proyek itu dengan hati. Meskipun ada kemiripan dari segi konsep, namun tidak ada yang bisa menyamai sisi emosional yang ingin Lian ceritakan pada pameran itu. Dan sekarang ayah Lian menyadari bahwa pameran seni itu ternyata dibuat Lian untuk dirinya. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dijiplak oleh siapapun di dunia ini. Beberapa bulan kemudian, Lian terbukti tidak bersalah. Ia pun menjalani hari-harinya sebagai seorang seniman. Bahkan kini karyanya telah diakui industri seni Tiongkok. Sementara itu, Mion dan Taebong juga sudah kembali ke Korea. Dan karena Taebong merindukan ayahnya, diam-diam ia mengirimkan video yang dulu ia rekam ketika bersama ayahnya.
好好陪你妈过日子，知道吗？ 아빠가 나의 아빠라서 너무 좋아요. Beberapa hari kemudian Lian pun memutuskan untuk terbang ke Korea. Ia mencari Miyeon dan Taebong karena sekarang ia tahu kalau kebahagiaannya itu baru lengkap jika mereka bisa berkumpul bersama sebagai sebuah keluarga yang utuh. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there.